Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Namanya Antum Firnendi Irawan. Firnendi Irawan nih kebenaran anak muda yang lagi naik daun katanya. Naik daun bukan ular kecet ya, ular naik daun. Alhamdulillah dari awal pertama kali kuliah sampai sekarang itu belum pernah bekerja sebenarnya, bekerja sama orang ya. Tepatnya memang dari zaman kuliah itu sudah melakukan proses pengembangan lah. Memang niatnya kuliah itu bukan bekerja, karena banyak orang niat kadang sekolah pengen jadi PNS, niat kadang kuliah pengen bekerja sama orang. Nah kalau saya dulu emang niat kuliah itu juga niatnya buat nambah jaringan dan pengennya bisnis gitu Pak Haji, kurang lebihnya. Bukan kerja lah niatnya. Bukan kerja niatnya, makanya semua itu kan didasarin sama niatnya dulu. Dan alhamdulillah memang dulu awal-awal di zaman kuliah itu udah punya bisnis konveksi sendiri, ada tukang produksi sendiri dari hulu sampai hilir, makanya jadi ngerti percetakan. Nah, baru selanjutnya buka agen properti, karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Antum Firnendi Irawan. Firnendi Irawan nih kebenaran anak muda yang lagi naik daun katanya. Naik daun bukan ular kecet ya, ular naik daun. naik daun. Saya mau tanya nih, santai aja kita ngobrolnya. Iya. Udah berapa proyek nih yang ditangani? Sebenarnya sih sebelumnya sejarah singkat dulu lah ya, sebelum ke properti Pak Haji itu ya, bagus. gitu. Boleh. Jadi dulu waktu zaman alhamdulillah dari awal pertama kali kuliah sampai sekarang itu belum pernah bekerja sebenarnya, bekerja sama orang ya. Tepatnya memang dari zaman kuliah itu sudah melakukan proses pengembangan lah. Memang niatnya kuliah itu bukan bekerja, karena banyak orang niat kadang sekolah pengen jadi PNS, niat kadang kuliah pengen bekerja sama orang. Nah kalau saya dulu emang niat kuliah itu juga niatnya buat nambah jaringan dan pengennya bisnis gitu Pak Haji, kurang lebihnya. Bukan kerja lah niatnya. Bukan kerja niatnya, makanya semua itu kan didasarin sama niatnya dulu. Dan alhamdulillah memang dulu awal-awal di zaman kuliah itu udah punya bisnis konveksi sendiri, ada tukang produksi sendiri dari hulu sampai hilir, makanya jadi ngerti percetakan. Nah, baru selanjutnya buka agen properti, karena memang terakhir itu target tujuan akhirnya dia pengennya jadi developer, karena kan orang tahu nyiranya developer mewah atau prestisius, padahal ya sebenarnya sih semua bisnis yang dijalanin bisa optimal, tinggal tergantung dari kitanya aja nih Pak Haji, gitu kurang lebih. Nah kan pengen kerja wira swasta artinya ya. Betul. Nggak mau kerja ikut orang ya. Betul. Artinya Anda manggil Nendi aja ya. Nendi ini bekerja nggak pernah ikut orang, artinya bekerja untuk buka usaha sendiri, peluang usaha ya. Betul. Berarti kan perlu modal. Betul. Itu modalnya bagaimana? Nah kalau modal sih sebenarnya awal-awal bisnis itu sebenarnya yang pertama tuh niat sebenarnya sih, karena dengan niat, trust, kepercayaan, modal itu akan senantiasa datang. Misal contoh kayak kita bermain dulu, saya punya konveksi, itu sebenarnya nggak perlu harus banyak modal dulu. Kita buat yang penting itu kan setiap bisnis adalah marketing sebenarnya, digital marketing. Nerima order dulu awal-awal, yang penting kita punya landing page, kalau sekarang ya landing page atau website. Itu kita mulai dulu nih jualan. Nah sebelum harus butuh modal dengan banyak ya. Nah itu langkah yang dilakukan.
Sama dengan properti juga sama. Sebelum jalan ke properti, step yang di bawahnya adalah menjadi pemasar properti atau agen properti. Nah, tapi yang benar-benar agen properti yang profesional, yang besar gitu, yang misal setara kayak LG Booker, Ray White dan lain-lain. Nah, antum tadi bilang ke konveksi. Konveksi memang kurang menjanjikan sehingga meloncat ke properti. Karena memang sudah punya planning sih sebenarnya. Emang ada orang banyak yang habis dari konveksi kan lari ke garment, karena memang hulu hilirnya agak lumayan cukup lumayan ya, pabrik. Ya memang targetnya itu nggak sampai sana, tapi memang larinya adalah ke properti sebenarnya. Dulu kan properti juga pakai bank kan, walaupun bank syariah akhirnya kenal. Ya akhirnya kita merubah konsep menjadi direct owner. Nah terus insya Allah ketika nanti bank sudah halal ya kita bisa pakai jasa perbankan untuk akselerasi lagi gitu Pak. Kita kenal kalau nggak salah tahun berapa ya? 2016 lah. 2016 ya 2016 di DPS 7 ya. DPS. Pada saat itu DPS 7. Nah pada saat itu udah punya proyek belum? Sebenarnya dari tahun 2012 ini sebenarnya udah punya proyek sebenarnya, fliperan yang teman-teman yang sekarang ngeflip. Jadi dulu sekaligus punya agen properti konven itu di 2013 lah, 2013 sudah ngeflip lah, ada orang yang ngasih modal ambil rumah kita jadiin 2 unit. Ya kan, ambil tanah rumah tua biasanya. Rumah tua direnovasi. Rumah tua kita renovasi jual. Karena memang dulu properti pertama saya punya itu saya sebenarnya beli di 2013 lah kalau nggak 14 gitu ya, 13 juga sama ya, beli rumah tua ya kan, baru 1 bulan baru 3 bulan lah beli 350, udah bisa kejual 600 juta misalnya gitu. Tapi kita rapihin renovasi sedikit-sedikit, biaya 50-100 juta ya, 20. Nah, jadi itu kan ngeflip adalah mempercantik kan ya, sama kayak kita juga sesuatu kalau pengen biar lebih menjual ya dipercantik lah desainnya, dibentuk ya flipper jadi gitu ya. Terus dalam hal akuisisi lahan misalnya, itu selama ini beli putus atau bagaimana? Kalau untuk akuisisi lahan ada beberapa metode kan yang kita pakai. Untuk beli putus juga pernah ya kan, misalkan beli yang sekitar lahan-lahan 5.000, 5 miliaran pernah kita beli putus. Beli putus yang skema kerjasama juga ada, bayar bertahap juga ada. Nah, karena ya semua udah pernah dicoba lah. Itu bagian dari beberapa metode, makanya nanti ada sebenarnya bisnis itu nggak perlu harus selalu modal terus sebenarnya Pak Haji. Jadi lebih kadang kan kita ngerubah mindset, apalagi ke depan juga kan saya ngebentuk pondok ada yang khusus entrepreneur nih. Jadi benar-benar buat Rasulullah kan memang ngajarin kan 9 pintu rizki itu adalah dari berniaga kan. Nah makanya itulah salah satunya ya, sebenarnya berniaga tuh nggak perlu harus melulu tentang masalah modal, tapi ya itu tadi kepercayaan itu. Nah waktu itu sudah membentuk agent, berarti punya anggota, punya anak buah. Betul. Sampai berapa? Dulu ada 2 kantor sih. Saya pertama tuh ada di Duren Sawit dan ada di Bintara. Tahun berapa ya? Lupa, 2013-14. Konven yang tangan ini. Konven ya. Jadi rumah-rumah secondary ya, jual beli lah kayak layaknya kayak jual beli sewa. Pernah megang klaster gitu? Untuk ada klaster, terus rumah-rumah mewah. Eksklusif atau kerjasama eksklusif atau campur-campur sih, ada yang eksklusif, ada yang open biasanya. Sampai sholat nanganin? Enggak sih, banyak kan open biasanya sih, belum pernah yang sampai eksklusif banget. Terus kendalanya pada waktu properti apa aja? Ini memang properti ini bisnis terhadap mitigasi sebenarnya. Mitigasi itu adalah lebih ke arah legal sebenarnya. Kalau bisa ngunci mitigasinya di legal, insya Allah produk-produk yang kita tawarkan itu bisa lebih optimal. Ya, karena banyak orang yang ngasih seminar-seminar properti itu ngegambarin properti itu selalu muluk-muluk lah. Kalau ditanya, saya gambarin properti itu lebih baik yang buruk-buruknya, bukan muluk-muluk, tapi lebih banyak buruk-buruknya. Kayak ngisi misalkan seminar-seminar saya sampaikan bahwa
di properti ini antum yang awalnya cuma kerja ya kan, cuma punya gaji misal 4-5 juta hidup dengan nyaman. Nah kalau ngejalanin properti atau develop, mengembangkan kawasan, kalau tidak dengan ilmu yang benar-benar pasti, ilmu dari hulu sampai hilirnya, nah hidup antum bisa terancam gitu Pak Haji, karena nggak mudah. Jadi yang sebelumnya kita banyak kan teman-teman yang ngejalanin properti akhirnya tumbang di tengah jalan. Itu karena salah satu alasannya. Karena muluk-muluknya tadi ya. Muluk-muluk. Nah makanya lebih baik kita bicara tuh yang buruk-buruk lah. Jadi kayak gitu. Nah kalau buruk-buruk, gambaran buruknya seperti apa? Nah kalau buruk ada beberapa poin sih sebenarnya kalau di properti ya. Yang pertama kan mitigasi. Resiko tuh dilegal. Ya nanti biasanya itu kalau pengecekan tanahnya itu kurang optimal, atau nanti ada sertifikat ganda. Nah itu harus benar-benar menjalankan itu sebenarnya harus dengan skema konvensional Pak Haji, lebih ketat kan, lebih ketat ya. Walaupun ya kita sepanjang perjalanan ya namanya manusia kadang ada nyemplung lumpur ya, pernah lah 1-2 kali, tapi alhamdulillah masih bisa sempet ganti baju, sempet dandan lagi, sempat pakai minyak wangi lagi. Nah yang repot tuh kalau udah kecemplung di lumpur itu udah nggak bisa ganteng lagi lah bahasa itu tuh yang dikhawatirkan. Makanya properti itu ya kompleksnya itu kuncinya sebenarnya mitigasi ada di legal sebenarnya. Legal. Tadi bilang sertifikat janda, apa maksudnya tuh sertifikat janda? Ya biasanya itu kan di lahan itu ada beberapa surat, misalkan kalau hasil dari plottingan, nah itu bisa jadi ada yang suratnya girik, ada yang suratnya SAM. Nah itu yang bisa memastikan kan dari SKPT biasa surat keterangan pemilikan tanah. Nah itu kan ada tuh nanti kalau cara pemilikannya itu bisa minta dari BPN biasanya SKPT itu tanah itu historinya seperti apa. Jadi banyak orang tergiur sebenarnya ini kalau pengamatan saya banyak kalau ini kan kita mengusung konsep syariah Pak Haji ya. Yeah. Banyak teman-teman syariah itu terjebak itu karena buayan-buayan pemilik tanah Pak Haji biasanya. Kemudahan, terus cara bayar, terus yang penting jalan aja dulu. Akhirnya kita terbuai terhadap mitigasi resiko yang harusnya kita bisa tahan atau kita kunci di awal gitu. Mitigasi apa? Anda nggak ngerti mitigasi apa? Mitigasi itu kayak kunci resiko Pak Haji namanya. Oh, kunci resiko. Kunci resiko. Namanya kayak kunci resiko. Misal di properti itu pertama akuisisi lahan, ya itu kan kita mitigasi dulu nih supaya lahannya ini clear and clean. Nah, itu syarat-syaratnya kan harus ada. Misalkan kalau orang konvensional dia pasti maunya misal sertifikat, sudah ada keterangan pemilikan tanah, yang sudah terplotting. Biasanya kan nanti di belakang ada tuh di sertifikat sudah diplotting tanggal sekian, diperiksa tanggal sekian, berarti itu udah benar. Nah yang repot itu ya kita belum lihat sertifikat, belum kita kunci resikonya, udah kadang kita jualan. Nah itulah kelemahan dari teman-teman properti syariah. Yang ke depan itu yang akhirnya mengakibatkan banyak salah ya, termasuk kita juga bahan evaluasi supaya ke depan itu biar bisa lebih mengunci resiko itu biar tidak terjadi. Soalnya banyak orang-orang pemain properti itu yang backgroundnya memang bukan properti sebenarnya. Kadang ada yang cuma dari marketing tiba-tiba jadi developer, ada yang cuma jadi ojol bisa jadi developer. Akhirnya karena tidak kuat menghadapi hal serupa, akhirnya itulah bahwa properti syariah begini, properti syariah begitu, properti syariah gagal bangun. Ya semoga kita dilindungi lah semua yang membawa nama syariah. Ya itu oknum ya. Oknum. Artinya oknum yang mungkin dia tidak cukup ilmu, terus menjalankan suatu properti, terus menghasilkan uang yang banyak, terus bingung untuk bagaimana nih ngatur keuangannya. Mungkin dia belanja sana belanja sini, keperluan pribadi, akhirnya harusnya kewajiban bayar DP lahan nggak terpenuhi, ke konsumen juga tidak terpenuhi gitu ya. Terus waktu itu sebelum ke syariah kan konven ya? Bank syariah lebih tepatnya. Oh iya, bank syariah ya. Nggak pernah pakai konven tapi bank syariah. Bank syariah. Terus sekarang kan kenapa mau hijrah ke properti syariah yang ibaratnya tanpa bank? Karena dulu kan ada skema perbankan tuh kan ada
murabaha, namanya murabaha, terus ada musyarakah. Ya, Apa itu murabaha? Murabaha itu kan ya jual beli lah. Jual beli. Ya, itu tidak sempurna sih akad kepemilikannya. Misalkan ada pihak konsumen, pihak developer dan pihak perbankan. Yang harusnya kan perbankan beli dulu dari developer, baru jual dulu konsumen. Ya banyak hal-hal itu yang memang perbankan itu tidak sempurna. Menurut banyak teman-teman skema kepemilikannya kadang malah jatuhnya kayak memberi pembiayaan pinjaman sebenarnya itu sih. Jadi bukan murabaha. Nah itu jadi namanya kan core pinjaman ya nggak boleh berlebih kan. Itu. Jadi bukan murabaha tapi pinjaman tadi ya. Pinjaman jadi jatuhnya Pinjaman core. itu kategorinya dosa ya. Dosa. Kalau ada berlebih tambahan ya. Riba jadi jatuhnya. Riba ya. Dan mungkin riba itu banyak masyarakat yang tidak paham riba itu apa ada hukumannya dari Allah dan hukuman dari Allah apa gimana? Ya riba itu kan segala sesuatu yang bertambah kan. Misal minjem yang nggak boleh itu kan minjem ada kelebihan tambahan yaitu riba. Kadang sampai ada manfaat dari pinjaman itu pun itu termasuk bagian dari riba. Yang jelas ya riba itu kan yang langsung merang itu Allah dan Rasulnya. Jadi sebenarnya diperangi Allah dan Rasulnya. Dia mana bisa menang sama Allah dan Rasulnya, pasti kalah. Masya Allah. Terus kira-kira lebih enak mana? Antum dari bank yang syariah terus ke properti syariah yang tanpa bank? Kalau untuk perputaran cash flow otomatis lebih cepat yang pakai bank syariah. Mau beli rumah tanpa riba? Hubungi kami sekarang juga, developer Pondok Raja Syariah. Hunian syariah bernuansa Islami untuk keluarga madani.